Itu sangat mengguncang mental saya. Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Pasti. Saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Asumsi dari saya, jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu. Psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis 10,7 miliar rupiah. Gak ada. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya. Dengan itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya di pengadilan agama. Nama kalian sudah sampai. Boleh foto dulu Kak. 1, 2, 3. Sudah masih Kamera nih, kamera 1, 2, 3. Oke. tengah Kak Clara boleh. Itu sini. Thank you Pak. Terima kasih. Ada lagi. Udah, aku Boleh, thank you. belum dimulai, ada yang baca doa dulu? Udah. Indonesia. Semoga Allah meridhoi. Amin. Ridho penting ya. Ridhoi apapun keputusan yang diambil oleh Abang ridho kan? Roma. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang terhormat. Terima kasih atas waktunya sore ini. Saya selaku kuasa hukum daripada klien saya, Clara Sinta, yang dimana merasa memang harus ada yang disampaikan oleh klien kami, baik itu ada apa sih sebenarnya kemarin ada satu kegaduhan yang menyebabkan mungkin saja masyarakat atau para netizen jadi tidak nyaman. Bahkan ada juga yang bilang ini konten atau settingan. Biar nanti klien saya, Clara Sinta, yang akan menyampaikan seperti apa sih peristiwa kejadian yang dialami pada saat kemarin. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada klien saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya yang udah hadir. Terima kasih sudah ada di sini. Pertama-tama saya mau menyampaikan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas tindakan saya. Kesalahan saya telah mempublikasikan urusan pribadi saya ke khalayak publik yang tidak pantas untuk kalian konsumsi. Itu adalah salah satu kesalahan yang sangat saya sesali pastinya. Tapi terlebih daripada itu, tindakan itu juga terjadi di luar kuasa dan kendali saya. Istri mana sih yang bisa sanggup, bisa berpikir mau? Itu sangat mengguncang mental saya. Anak-anak saya yang tidak mengerti apa-apa pun pasti terkena dampak. Pasti bertanya bapaknya di mana. Meskipun sempat kita kemarin ada mediasi ya dengan Pak Sunan, karena Bapak Sunan ini adalah salah satu sahabat kami berdua dan kami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Saya dengan suami tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Pasti kalau ketemu pasti hanya ada saling menyalahkan, bertikai. Jadi di sini Pak Sunan sebagai kuasa hukum saya, totally adalah kuasa hukum saya di sini, berperan untuk membantu saya menghadapi kasus ini, beserta dia adalah teman baik kami berdua. Makanya kemarin ada mediasi. Setelah kejadian itu anak-anak tetap bertanya ya, maksudnya dengan keadaan orang tuanya seperti apa, pasti itu terasa terdampak ke anak-anak kami.
Pada saat saya menenangkan diri, mencoba mencerna semua ini, saya mengupdate Instagram itu hanya sebagian kecil langkah untuk tetap saya melanjutkan hidup. Saya tidak mau terpuruk, tidak mau. Pada saat sore hari saya mendapatkan surat somasi dari pihak Indah. Sebelumnya apakah ada langkah hukum yang saya ambil? Tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa. Yang saya lakukan dengan mempublikasikan tindak asusila ini, ya, itu saya rasa sudah cukup untuk menjadi sanksi sosial dan hukuman yang sangat berat untuk saudari Indah, Indah Rahmadani. Tapi ternyata saya mendapatkan perlawanan dari saudari Indah. Dan izinkan saya berbicara sesuai fakta dan data yang ada, tanpa asumsi dari saya. Jadi saya mendapatkan surat somasi dari saudari Indah dengan permintaan penggantian ganti rugi atas psikisnya yang terganggu, psikisnya dan terganggunya pekerjaan saudari Indah dengan nilai yang cukup fantastis, 10,7 miliar rupiah. Jadi di sini saya dituntut untuk mengganti rugi hal tersebut. Gitu. Saya izin sampaikan, mungkin ada untuk itu. Suratnya pegang sama kuasa hukum saya, nanti akan ditunjukkan sesuai izin dari kuasa hukum saya. Seperti itu. Saya menyadari adanya tindakan untuk mengganti rugi tersebut muncul karena tindakan saya memposting. Saya sadar, namun saya juga tidak akan memposting sesuatu kalau tidak ada tindak kejahatan yang terjadi pada postingan sebelumnya. Saya tidak membutuhkan viral dengan kasus ini. Dengan tindakan itu juga saya berempati terhadap diri saya untuk tidak mengambil kerjasama apapun. Berikut dengan timing yang masih berdekatan dengan kasus ini. Kecuali adanya kerjasama yang memang tetap harus saya lunasi sebagai tanggung jawab saya dari bulan sebelumnya atau waktu sebelum saya ada berkasus seperti ini. Saya mengalami kebingungan sekarang. Balik lagi, gak ada satupun istri yang rela melihat suaminya menonton. Ada perempuan yang gak ada. Dan saya menyadari kesalahan ini bukan hanya terjadi pada saudari Indah, itu juga terjadi pada suami saya. Dengan itu saya juga sudah melakukan tindakan sesuai porsi masing-masing. Saya juga sudah mendaftarkan gugatan cerai untuk suami saya di pengadilan agama. Untuk masalah Ya, mungkin saya perlu tambahkan bahwa memang betul kemarin ya klien kami mendapatkan surat somasi, ya mendapatkan surat somasi. Di sini juga ada surat kuasanya ya, surat kuasa dari orang yang bernama Indah Rahmadani, yang dimana melalui kuasa hukumnya secara resmi sudah menyampaikan surat somasinya terhadap klien kami Elizabeth Clara Sinta Haritonang atau alias Clara Sinta, yang dimana disampaikan dalam surat somasi pertama ini kurang lebih Jakarta 9 April 2026 kemarin. Memang di sini disampaikan ada beberapa ya yang dianggap merugikan saudari Indah tersebut. Melalui kuasa hukumnya menyampaikan adanya dugaan berdasarkan hal di atas
ya, pihak kuasa hukum daripada saudari Indah ini menunggu itikat baik dari klien kami. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan dalam surat somasi ini justru juga sama dengan apa yang saya selaku kuasa hukum dari Clara Sinta akan lakukan upaya hukum yang sama. Artinya, kalau kita melihat segala sesuatu kan ada sebab dan akibat. Siapa yang lebih dulu memulai dan berdampaknya seperti apa, lalu bagaimana. Harusnya kan memang saudara Indah ini, saya tidak tahu ya, apakah dia punya hubungan khusus dengan suami klien kami, ataukah hanya, mohon maaf, dugaan transaksional, ya, atau memang ada apa sehingga video call tersebut terjadi dan sampai terlihat oleh istri daripada siapa klien kami. Gitu. Jadi kalau dilihat di sini kerugiannya yang disampaikan sampai sejumlah miliaran rupiah itu memang betul berdasarkan undang-undang. Namun demikian apa yang dia sampaikan di sini ya melalui kuasa hukumnya tentunya pertama kami juga akan menjawab somasi secara resmi, lalu juga kami akan melakukan upaya hukum yaitu mensomasi saudara Indah itu juga, karena kalau bicara kerugian tentunya klien kami yang paling merasakan kerugian itu. Kenapa tidak? Karena klien kami mengalami satu, rusaknya rumah tangga. Ya, rusaknya rumah tangga sehingga klien kami terpaksa mengajukan gugatan cerai. Ya, di pengadilan daerah Jakarta khususnya. Lalu terganggunya psikis anak. Ya, anak-anak daripada klien kami, mereka berdua ini tentunya kan punya anak-anak ya. Psikisnya terganggu udah pasti. Rame di pemberitaan. Lagi pula mereka harus berpisah, pasti juga terganggu kan anak-anaknya. Tapi yang seperti disampaikan tadi oleh klien kami, anaknya nanya papa di mana, begitu juga sebaliknya kan begitu. Lalu juga pekerjaan. Klien kami jujur punya nama baik di sosial media dan di dalam pekerjaannya, sehingga dengan adanya peristiwa seperti ini, betul ya Bu ya. Tadi ada yang mau mungkin kerjasama jadi membatalkan gitu ya. Yaudah, saya jawab dikit, tapi ini pertanyaan pertama dan terakhir ya. Oke, siap. Gak apa-apa, itu saya welcome aja, karena setiap warga negara Indonesia ini berhak untuk melaporkan, meminta keadilan, itu berhak, boleh semuanya. Tapi kan jawaban atau apa segala macam itu kan internal saya dan beliau yang tahu permasalahan apa, kenapa saya tidak memperbolehkan anak saya bertemu, itu kan pasti ada alasannya. Karena sebelum 6 bulan tersebut, 6 bulan kebelakang saya kasih kok, bahkan setiap weekend menginap di sana. Saya memiliki pertimbangan sendiri, yang pasti pertimbangan itu bukan hal yang merugikan. Kalau dibilang rugi secara kangen, mungkin anak saya pasti kangen. Cuma ada hal-hal yang lebih merugikan ketika menurut saya lebih lanjut untuk bertemu. Menurut saya itu pandangan saya tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk itu benar. Mungkin ya udah, kalau emosional perempuan nggak mau ketemu, tapi tetap saya mempersilahkan beliau untuk melapor, boleh. Saya pun mempersilahkan diri saya untuk menjawab nanti. Sudah ada terima suratnya Pak dari Komnas HAM? Sudah menerima suratnya dari Komnas HAM? Saya akan datang insya Allah Kamis. Sudah ada dari sudah. Saya akan datang sendiri tanpa kuasa hukum, karena saya hadir untuk keutuhan anak saya. Saya ingin di sini tuh ngobrol personal, curhat sebagai seorang ibu, cerita. Jadi di sini nggak ada yang tinggalkan upaya hukumnya. Saya akan tanggapin dengan welcome. Dan berarti Kamis ini ya Pak? Lagi berarti kalau untuk kayak mengenai anak, makasih.
Semangat banget ya semuanya.